Wejangan Dewi Kuan Im tentang melepaskan atau fang xia. Lepaskanlah hati yang keakuan, hati yang sentimen, maka engkau akan menemukan ternyata dirimu telah menyia-nyiakan banyak sekali jodoh yang baik. Jikalau tidak bisa dengan sungguh-sungguh melepaskan pandangan membedakan satu dan lainnya, maka orang sebaik apapun, benda sebagus apapun, seluruhnya tertutup oleh pandangan sepihak dirimu. Justru dirimu egois, maka baru dapat menuduh orang lain egois. Justru dirimu banyak curiga, maka baru curiga orang lain. Merugikan engkau, ini adalah hasil dari sifat yang sombong. Membina diri, tetapi tidak bisa bersifat melepas, akan timbul keakuan. Ada keakuan, akan timbul gosip, akan ada kelahiran dan kematian, akan ada tumimbal lahir. Antara suami istri tidak bisa bersifat melepas, akan mengganggu kerukunan, akan terjadi dendam. Antara teman tidak bersifat melepas, akan terjadi saling menyiksa, sering timbul gesekan. Melakukan pekerjaan tidak dapat melepas, ia tidak dapat berhati rela. Tidak mampu bersifat melepas sifat sombong, mempertahankan pandangan dan pendapat dirinya paling benar, maka tidak dapat merubah segala unsur jodoh yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, orang lain tidak sesuai syaratmu, ukuranmu, engkau bakal terus hidup dalam jurang hidup mati dan reinkarnasi. Lepaskanlah batu yang ada di hati. Dengan demikian, dapat mengganti kekecewaan hati, menghilangkan hawa kebencian yang membeku. Membina diri untuk belajar menjadi Buddha juga termasuk belajar menjadi orang. Dalam zaman yang majemuk ini, dalam berhubungan antara sesama manusia, selain meyakinkan diri menjalankan dengan baik dan tanggung jawab, lebih penting lagi memiliki sifat dan dada yang lapang, memuji dan menerima orang lain. Oleh sebab itu, sebelum merubah orang lain, rubahlah diri sendiri terlebih dahulu. Mengharapkan orang lain berwelas asih kepada dirinya dan tidak pernah welas asih kepada orang lain, mana mungkin dapat menghayati arti sebenarnya dari welas asih. Bertanyalah pada diri sendiri, mawas diri ke dalam. Dengan demikian, bakal kontak batin dengan para dewa, para Buddha, teman, dan segenap umat. Lepaskanlah segala sifat buruk dan beban. Pandanglah dunia ini dari seolah-olah di mana-mana adalah tanah suci. Dengan demikian, mana mungkin tidak mampu hidup leluasa. Mengapa umat manusia bisa menerima penderitaan? Bisa menerima hasil penderitaan yang diciptakan diri sendiri? Dikarenakan tidak mampu memisahkan diri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Setiap orang di kehidupan sekarang bisa menemui masalah yang tidak sama, dikarenakan
menciptakan sebab pada kehidupan lampau, barulah kehidupan sekarang menerima akibatnya. Jika tiada karma, maka tidak akan terlahir sebagai manusia. Lalu bagaimana menghilangkan karma ini? Harus dengan sesungguhnya menjalankan jasa pahala dan memohon para Buddha untuk menjadi penentu dan memberi keputusan yang adil. Jasa pahala dan kesalahan seimbang, barulah mampu melewati ujian atau lulus. Jika tiada jasa pahala, bagaimana para budiman dapat menghilangkan karma? Atau karma dan jasa pahala harus seimbang, barulah mampu melunasi. Seperti contoh, hutang 500 pada orang, maka harus ada uang 500 untuk membayari, baru bisa lunas atau seimbang. Jika kurang dari yang harus dibayarkan, bagaimana bisa lunas? Penyakit atau sakit pada badan raga, maka harus serahkan kepada dokter untuk disembuhkan. Takdir nasib pada jiwa sejati harus diserahkan kepada langit. Sebagai pembina tau, harus ada karakter atau perilaku membina tau. Bisa toleransi atau lapang dada. Harus melintaskan orang rumah. Bukan melintaskan hanya menggunakan ucapan saja. Melintaskan yang sesungguhnya adalah dengan cara bahasa tubuh atau diri menjalankan kebajikan. Bina diri sendiri dengan baik. Perbaiki sikap, perkataan, dan perbuatan yang salah. Ketika berurusan dengan orang rumah, harus menggunakan kata-kata yang welas asih, supaya orang rumah atau keluarga merasakan kamu datang ke vihara atau fotang ada kemajuan, ada perubahan setelah belajar di fotang. Atau orang rumah baru merasa tahu itu baik. Jika sifat kita semakin buruk pada orang rumah, apakah orang rumah bisa merasa tahu itu baik? Tidak perlu kamu membicarakan dharma tau yang jauh dan dalam. Meyakinkan orang rumah dengan tau, diri sendiri berubah, barulah mampu mempengaruhi anggota keluarga atau orang rumah dengan tau untuk membina diri. Mau mengubah takdir nasib di kehidupan kali ini, harus melalui pembinaan diri, merubah sudut pemikiran diri yang sering berprasangka buruk atau pandangan yang salah, merubah tindakan atau ucapan yang tidak benar, barulah mampu sepenuhnya merubah takdir nasib kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Terima kasih, semoga bermanfaat.